Ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun yang akan datang. Apa puncanya jadi begini? Warganet atau netizen Malaysia puji positif pembangunan jalan bebas hambatan atau tol Trans Sumatera di Indonesia. Bahkan pejabat-pejabat Malaysia terkagum-kagum dengan gebrakan infrastruktur yang sangat berkembang pesat di Indonesia. Presiden Joko Widodo buka-bukaan tentang program pemerintah dalam pembangunan swasta diminta aktif terlibat di pembangunan daerah. Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur bisa meningkatkan perekonomian negara. Di samping itu, yang paling penting dari pembangunan infrastruktur adalah untuk mempersatukan Indonesia sebagai negara yang luas ini. Sebab menurut Jokowi, dengan membangun infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, tidak akan ada lagi daerah yang merasa terisolasi dan tertinggal dari daerah lainnya. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya, seluruh aksesibilitas menuju daerah tersebut bisa terbuka dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut. Kendaraan dan pasokan barang pun yang tadinya sulit menjadi lancar akibat pembangunan infrastruktur tersebut. Semua ini dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas, membuka keterisolasian, memudahkan biaya logistik. Jadi ini bukan saja soal mempercepat pembangunan ekonomi tapi untuk mempersatukan Indonesia. Reformasi tegas yang dijalankan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo telah meningkatkan kepercayaan pasar terhadap program ekonomi pemerintah. Berkat tambahan anggaran dari pengalihan subsidi bahan bakar, pemerintah kini dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya bagi infrastruktur yang diperlukan untuk membangkitkan dan mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. 9 km. Ini adalah jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan. Dan kita harapkan nanti akan disambung lagi dari Kayu Agung ke Palembang. Dan Palembang ke Betung. Dari pembangunan infrastruktur yang berkembang dan pesat, Indonesia banjir pujian dari negara-negara tetangga. Visi Indonesia Maju membutuhkan adanya lompatan besar dalam merancang strategi pembangunan nasional, utamanya untuk memastikan terjadinya akselerasi pencapaian Indonesia Maju dengan GDP kelima terbesar pada 2045. Bila mencermati berbagai capaian yang telah diraih oleh bangsa Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini, sesungguhnya kita telah memiliki modal awal untuk menuju Indonesia Maju. Indikatornya antara lain dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5%, menurunnya angka pengangguran dan jumlah masyarakat miskin, rendahnya tingkat ketimpangan berdasarkan indeks Gini ratio serta bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Kita telah memiliki pondasi yang kokoh untuk mencapai cita-cita Indonesia Maju tersebut. Sebagai buah dari masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, kita dapat menyaksikan berbagai pembangunan infrastruktur yang sudah mulai dirasakan manfaatnya dalam mendorong bergeraknya ekonomi regional. Pembangunan infrastruktur secara masif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia ini digagas guna memastikan terjaminnya ketersediaan infrastruktur agar dapat menjadi lompatan bagi Indonesia untuk menuju negara maju, sekaligus dapat lepas dari perangkap sebagai negara berkembang saja atau middle income trap. Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan di tengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan, karena dengan membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan sebuah peradaban, karena dapat berperan sebagai stimulus bergeraknya beragam aktivitas ekonomi.
Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air, kita tentunya berharap dapat tercipta konektivitas yang kuat antar wilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai negara maju. Dalam ilmu ekonomi, infrastruktur merupakan wujud dari public capital, modal publik yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam hal tersebut meliputi jalan, jembatan, dan pengairan dan lainnya, Mankiw, 2003. Sedangkan menurut The Routledge Dictionary of Economics, 1995, memberikan pengertian yang lebih luas lagi yakni peran strategis infrastruktur sebagai pelayan utama dari suatu negara dalam membantu bergeraknya roda kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat, diantaranya melalui penyediaan transportasi dan juga fasilitas pendukung lainnya. Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, lebih lanjut dijelaskan dalam Todaro, 2006, bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas, perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas. Lebih dari itu, infrastruktur juga merupakan social overhead capital atau barang-barang modal yang menjadi dasar atau sarana penting bagi keperluan-keperluan masyarakat yang secara tidak langsung kemudian bermanfaat dalam usaha menghasilkan atau meningkatkan produksi. Selain itu, pada penelitian mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh David Aschauer, 1989, dengan menggunakan model produksi Cobb-Douglas, diperoleh hasil bahwa terdapat korelasi positif antara investasi infrastruktur dengan produktivitas output yang dihasilkan. Core infrastructure seperti transportasi, energi, dan air memiliki dampak yang lebih besar daripada infrastruktur lain seperti bangunan dan rumah sakit. Dari berbagai ilustrasi di atas menjadi jelaslah bahwa keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang menjadi dasar lompatan ekonomi Indonesia menuju negara maju, menjadi penting untuk kita sukseskan implementasinya dengan terus membangun kontribusi positif dan sinergitas di antara seluruh pemangku kepentingan sebagai perwujudan spirit Indonesia Incorporated. Kita patut mengapresiasi langkah strategis Presiden Jokowi dengan menjadikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar dalam visi Indonesia Maju pada periode kedua pemerintahannya. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada upaya memastikan terjalinnya konektivitas dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi rakyat seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan lainnya perlu terus didukung agar terjadi akselerasi keberlanjutan implementasinya. Langkah strategis ini diyakini akan dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, karena keberlanjutan pembangunan infrastruktur memainkan peranan vital dalam sektor ekonomi. Hal tersebut didukung oleh World Bank, 1994 yang menyatakan bahwa peningkatan stok infrastruktur secara rata-rata sebesar 1% akan berdampak pada peningkatan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 1%. Hal tersebut berarti semakin besar pembangunan infrastruktur, semakin besar pula potensi peningkatan PDB. Dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang fokus pada upaya menyambungkan dengan sentra-sentra produktif ekonomi rakyat, akan mampu menggerakkan perkembangan ekonomi regional dengan lancarnya konektivitas antara satu wilayah dan daerah lain. Diharapkan laju distribusi barang akan semakin lancar.